Saudara, setelah menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi, DPR menjawab tuntutan rakyat 17+8 pada Jumat sore. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan jawaban DPR terhadap tuntutan rakyat 17+8. Dasko bilang DPR akan memangkas tunjangan anggota DPR dan akan mengevaluasi belanja anggota. Selain tunjangan, DPR juga akan menindaklanjuti penonaktifan 4 anggotanya oleh partai politik termasuk Ahmad Sahrudi. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik. Perwakilan mahasiswa kembali mendatangi gedung DPR menagih jawaban tuntutan 17+8. Dengan aksi bertajuk Piknik Nasional, mahasiswa meminta DPR merespon tuntutan yang sudah disampaikan. Bahwa kami datang dengan tuntutan dan kami tidak datang dengan kompromi. Kami ingin bagaimana 17+8 tuntutan ini dipenuhi dan kami tidak punya ekspektasi untuk banyak dialog dan kompromi. Tak berselang lama, DPR menjawab tuntutan rakyat dengan kodifikasi 17+8. DPR yang diminta membekukan kenaikan tunjangan anggotanya merespon dengan menyetujui jika tunjangan perumahan anggota DPR dihentikan. Anggaran lain yang dinilai jadi pemborosan juga dievaluasi. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi 17+8 tuntutan rakyat menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan DPR, imbas dari keresahan yang selama ini dirasakan publik, mulai dari sektor ekonomi, penegakan hukum, hingga peran TNI di ranah sipil. Penulis yang juga hadir ke DPR menyampaikan tuntutan 17+8, Andita Firseli Utami menegaskan, tuntutan 17+8 murni merupakan aspirasi rakyat. 17+8 tuntutan rakyat hadir dari kami warga biasa yang merasa resah karena tidak ada respon yang sesuai dari pemerintah dan aparat yang tidak terarah, melewatkan substansi dan cenderung represif sejak demonstrasi pada tanggal 28 Agustus tahun ini. DPR telah merespon tuntutan 17+8 dengan lengkap dan menyampaikan evaluasinya secara tertulis, sementara pemerintah masih belum tegas menanggapi tuntutan rakyat tersebut. Hanya 1-2 menteri yang menyampaikan pandangan dan instruksi Presiden Prabowo terhadap aspirasi masyarakat. Mendikti juga diberikan arahan oleh Pak Presiden untuk memberikan satu respon yang sebaik-baiknya terhadap aspirasi yang berkembang di kalangan mahasiswa, dan kita percaya Pak Mendikti juga selama ini sudah melakukan pendekatan dan dialog dengan para mahasiswa. Itu yang kan mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah. Tadi kami sampaikan kalau deregulasi itu dilanjutkan di beberapa industri di Jawa itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja. Kalau ini kita sedang siapkan terus. Tuntutan 17+8 merupakan bagian kecil dari pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan DPR. Tentu rakyat berharap kebijakan-kebijakan yang dilahirkan ke depan berdasar pada keresahan yang selama ini dirasakan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Apakah
Apakah jawaban DPR soal tuntutan 17+8 sudah sesuai harapan? Kita bahas bersama dengan Vincent Thomas, ada Ketua BEM Kema Unpad 2025, dan Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR dari fraksi Gerindra. Selamat malam Vincent, Pak Sugiat. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Baik, Kompas malam. tadi Vincent ke DPR, jadi sudah puas dengan jawaban DPR, Vincent? Tentu nggak puas sama sekali dong, Mas. Karena kan akhirnya ketika bicara soal jawaban DPR hari ini, itu baru segelintir dari 17+8 tuntutan yang kemudian sudah dilayangkan dari kemarin. Tidak puas di bagian mana atau apa yang menurut Vincent ini masih ada yang kurang? Ya akhirnya pada dasarnya kalau bicara soal poin pertama sampai ketiga yang bicara soal bagaimana ada efisiensi anggaran yang sampai saat ini kami yakini adalah kontraproduktif, kami bahwa tunjangan-tunjangan ini sebetulnya jadi satu tanda tanya besar, karena bagaimana bisa anggota DPR serta pejabat negara itu mencerminkan sistem remunerisasi yang kemudian diimplementasikan di tengah perekonomian yang sampai saat ini kami yakini sedang krisis. Makanya sebetulnya sejak tahun 2019 sampai 2023 kami meyakini bahwa menurut data dari BPK itu jelas disampaikan bahwa perjalanan dinas dan reses itu masih banyak yang sulit dipertanggungjawabkan. Makanya poin-poin ini yang membuat kami rasa itu nggak betul-betul memuaskan bagi kami. Tapi tadi moratorium loh, perjalanan dinas ke luar negeri sudah di moratorium, kemudian juga tunjangan perumahan dihentikan, ada evaluasi juga, tunjangan dan juga fasilitas mewah dari DPR. Masih kurang menurut Anda, Vincent? Iya, karena akhirnya kita nggak bicara soal sebatas agenda-agenda dan nominalnya saja. Kita ngelihat akar permasalahan ini, tadi seperti yang saya sampaikan, ini soal efisiensi anggaran yang kemudian jadi kontraproduktif. Karena bagaimana bisa ada pagu-pagu anggaran yang kemudian diefisiensikan, tapi ada proses-proses yang kemudian kami lihat bahwa proses pemilihan keputusan atau kebijakan dari tunjangan ini itu tidak sepenuhnya mencabut akar permasalahan tersebut. Oke. Tidak sepenuhnya mencabut akar permasalahan. Pak Sugiat, masih dirasa belum puas bagi perwakilan mahasiswa, Pak Sugiat? Ya, yang pertama bahwa +8 itu kan Halo Pak Sugiat. sangat waktunya tanggal 5 September. Halo? Iya, Pak Sugiat, maaf tadi sinyalnya agak terputus, jadi bisa diulangi lagi. Jadi bagaimana Anda tadi menanggapi jawaban dari Vincent? Yang pertama bahwa tuntutan 17+8 itu kan kalau kita klasifikasi memiliki dua dimensi waktu. Dimensi waktu jangka pendek yaitu tanggal 5 September hari ini, dan satu lagi dimensi waktu jangka panjang yaitu diberi waktu selama 1 tahun sampai nanti tanggal 31 Agustus 2026. Dan tuntutan itu juga bukan hanya DPR, tapi ada beberapa institusi negara juga yang itu punya otoritas untuk menjawabnya, seperti kepolisian, TNI, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, tadi sore yang menjadi domain DPR, pimpinan DPR, Bang Dasko, Bang Cuncun, sama Bang Saan Mustafa sudah menjelaskan. Secara prinsip saya pikir apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR tadi sudah menjawab tuntutan 17+8 yang terkait dengan fungsi DPR dalam konteks jangka pendek. Bagaimana tadi sudah disampaikan, sebetulnya kan pada tanggal 25 Agustus yang lalu sebetulnya sudah disampaikan juga sama Bang Dasko sebagai pimpinan DPR bahwa untuk tunjangan perumahan itu dihentikan dimulai pada bulan ini misalnya kan. Begitu juga tadi dijelaskan DPR juga akan mengevaluasi pembiayaan anggaran terkait tunjangan-tunjangan yang itu sudah disampaikan kan. DPR juga yang paling penting tadi sudah menggaransi akan memberi penguatan pada transparansi dan penguatan partisipasi publik dalam setiap keputusan DPR. Saya pikir dalam konteks itu apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR sudah menjawab dari 17+8 yang menjadi tuntutan jangka pendek dari gerakan kawan-kawan mahasiswa. Saya berharap jawaban dari pimpinan DPR tadi itu memiliki dimensi tujuan yang bisa, pertama bahwa bisa meredakan gerakan mahasiswa. Karena apapun ceritanya, gerakan yang kemarin selain gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat yang murni, juga ternyata ada kelompok-kelompok yang ingin menunggangi gerakan itu sehingga membuat kerusuhan dan membuat penjarahan sampai pembakaran fasilitas umum dan gedung-gedung DPR. Kita berharap apa yang menjadi jawaban dari DPR tadi bisa meredam itu. Yang kedua, juga bisa
Pak Sugiat. Ya mungkin saya izin masuk. DPR kepada rakyat. Ya. Bayangkan. Tunggu. Ini sinyal Pak Sugiat agak terganggu, tapi tadi kami sudah menangkap dari poin yang pertama. Mas Misna, Anda tampaknya ingin juga menanggapi seperti apa jadi tadi? Sudah menjawab, kata DPR. Ya ini akhirnya jadi menarik Mas, karena kalau bicara transparansi dan partisipasi publik yang bermakna itu akan jadi satu komitmen. Sebetulnya yang jadi pertanyaan kami, kenapa harus bertepatan pada tanggal 5 September ini? Kenapa kemudian ketika diberikan deadline oleh catatan ya, tadi Bang Sugiat, ini bukan bicara soal gerakan mahasiswa. Ini gerakan masyarakat sipil. Kami datang ke sana tidak kemudian akhirnya membawa satu identitas mahasiswa sepenuhnya, tapi kami melebur, kami melepas alma mater, dan di sana kami fokus bagaimana tuntutan-tuntutan dari rakyat itu jadi yang paling terdepan. Dan kami melihat bahwa poin-poin soal transparansi dan partisipasi publik ini jadi permasalahan. Kenapa? Karena toh kalau misalkan menjawab poin transparansi, jawaban yang dikeluarkan oleh pimpinan DPR RI ini sama sekali nggak melihat bagaimana tuntutan rakyat itu benar-benar dimaknai. Pertama, apakah DPR RI udah ngejelasin atau melaksanakan transparansi sesuai ketentuan yang diatur Undang-Undang Keuangan Negara dan KIP? Kemudian kedua, kita bicara soal transparansi semestinya dilakukan secara kontinuitas atau berkelanjutan. Nah, poinnya adalah padahal DPR RI itu memiliki portal website atau punya platform-platform lain sebetulnya yang bisa dioptimalkan, tapi sampai hari ini platform tersebut nggak betul-betul dimanfaatkan, bahkan nggak dimanfaatkan dalam banyak aspek. Jadi masyarakat aksesnya terbatas ya untuk tahu lebih dalam soal DPR. Saya ingin mengklarifikasi terkait dengan bagaimana transparansi dan partisipasi publik yang dilakukan oleh DPR periode ini. Kalau Mas Vincent itu sering menonton bagaimana live streaming dari rapat-rapat DPR, baik di komisi maupun yang lainnya, itu bisa dilihat bahwa sekarang rapat-rapat di DPR, baik rapat komisi maupun rapat badan-badan atau alat kelengkapan DPR itu bisa dilihat oleh publik, baik pada saat rapat anggaran, baik pada saat rapat dengan mitra kita di kementerian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, partisipasi publik. Saya anggota balik. Balik itu dari pagi sampai malam rapat. Jadi yang saya hadiri, ini pengalaman saya, dari pagi sampai malam itu kita rapat selalu mengundang ketika pembahasan rancangan undang. Selalu melibatkan masyarakat, perwakilan publik, Pak Sugiat. Vincent datang ke DPR, balik, ada fraksi balkon, bahkan bisa terlibat dan selalu kita undang yang terkait dengan misalnya pembahasan rancangan undang-undang. Misalnya terkait dengan undang-undang perspektilan, pastilah kita undang-undang tersebut. Misalnya terkait KUHAP misalnya, pasti yang kita undang adalah bagaimana elemen civil society yang memahami terkait dengan pembahasan undang-undang KUHAP. Saya pikir di DPR periode ini sangat transparan dan sangat melibatkan partisipasi publik. Itu yang saya tangkap. Oke, ada pelibatan partisipasi publik. Nah, emang yang pelibatan ini memang beberapa tahun belakangan disorot ya. Mas Vincent, bagaimana? Apakah ke depannya masyarakat, mahasiswa termasuk meminta agar lebih banyak lagi dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, proses pembahasan aturan di DPR, atau seperti apa sih harapannya ke depan? Ya sebenarnya gini Mas, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 itu udah jelaskan bahwa pembentukan undang-undang itu udah ngatur bahwa masyarakat sipil itu dijamin keterlibatannya. Mulai dari right to be heard, right to be considered, and right to be explained. Di mana kami memahami bahwa mungkin tadi Bang Sugiat udah punya rapat ya, yang dari pagi sampai malam dan lain sebagainya. Tapi coba mungkin untuk sedikit lebih mendengar dan sedikit lebih menoleh ke kiri dan kanan bahwa teman-teman gerakan masyarakat sipil hari ini itu kita nggak hitung-hitungan sama jam rapat dari pagi sampai malam tadi. Pun saya tahu ini di luar topik pembahasan, tapi saya cukup terkejut ketika misalkan disebutkan bahwa teman-teman masa aksi kemudian dinilai terprovokasi, kemudian dinilai merusak dan lain sebagainya. Justru sebetulnya yang saya ingin nanya ke Bang Sugiat sebagai Komisi 13 yang berbicara mengenai HAM, kenapa kemudian akhirnya kawan-kawan kita di sini sampai sekarang masih terus ditangkap, dikriminalisasi, dan terus mengalami represi-represi yang terus menjadi poin-poin yang tentu dengan jelas melanggar HAM. Rasa-rasanya udah banyak kampus di berbagai universitas di Indonesia yang udah banyak bicara soal ini. Baik. Makanya jauh bicara soal partisipasi. Itu termasuk yang ditembak juga atau yang diarahkan kepada pemerintah ya Mas Vincent ya? Iya, jangan Oke, saya beri kesempatan Pak Sugiat karena kan termasuk dari partai pendukung pemerintah juga ini, Gerindra, Pak Sugiat. Ya pasti kami akan mendukung bagaimana
kawan-kawan gerakan civil society, baik mahasiswa maupun rakyat, yang itu ada proses-proses kriminalisasi. Pak Sugi ya? Kemarin itu tidak hanya satu dimensi gerakan civil society saja, karena pasca gerakan civil society ada gerakan-gerakan lain yang sama-sama kita ketahui baik di media massa maupun media sosial, itu sampai melakukan pembakaran gedung DPR, sampai melakukan pembakaran fasilitas umum, sampai melakukan penjarahan. Saya tidak percaya itu bukan bagian dari massa civil society atau massa mahasiswa yang murni untuk menyampaikan tuntutan rakyat. Itu juga harus diusut. Nah, sehingga semua peristiwa tadi tidak hanya dilihat secara parsial. Kemarin saya sebagai Wakil Ketua Komisi 13 sudah mengundang kawan-kawan Komnas HAM untuk menginvestigasi semua peristiwa, baik dari kasus gerakan civil society yang murni, juga peristiwa-peristiwa kerusuhan yang terjadi secara serentak se-Indonesia. Akan didorong oleh pemerintah untuk diusut tuntas ya Pak Sugi. Saya ingin terakhir ke Vincent sedikit singkat saja. Jadi ketika Anda tidak puas, bagaimana langkah ke depan? Singkat Vincent. Sudah disampaikan bahwa ini bukan cuma bicara tentang eskalasi gerakan, tapi eskalasi tuntutan. Kami memaknai bahwa ini bicara soal tuntutan yang akhirnya tidak terpenuhi, bahkan mengalami kemunduran, atau sampai sekarang nggak digubris, yang akan terus kami eskalasikan ke depan. Dan tenang aja untuk Bang Sugiat, kita akan nggak berhenti kok untuk ngingetin dan terus bersuara. Karena elemen ini akan terus bersuara dengan pendekatan yang jauh lebih kreatif ke depannya. Tugas publik juga mengawal bagaimana proses yang terjadi di parlemen, juga di pemerintah. Terima kasih Vincent Thomas, perwakilan dari mahasiswa, dan juga Pak Sugi Santoso, anggota DPR dari fraksi Gerindra. Terima kasih telah meluangkan waktu di Kompas Malam hari ini.